Halo teman-teman, selamat datang di Dapur Yuli. Hari ini saya akan berbagi resep terbaru dari saya, yaitu roti tawar gandum maca dengan olesan selai kacang dan juga coklat. Yuk langsung aja kita ke bahan-bahannya. Nah teman-teman, ini udah siapin bahan untuk prefermentasi di sini, atau namanya old dough ya. Di sini ada 120 gram tepung gandum ya, 1,5 gram yeast atau sekitar setengah sendok teh yeast, dan 120 ml air. Kalau kalian mau ganti susu juga boleh supaya lebih enak, tapi saya pakai air aja karena nanti saya akan pakai susu bubuk di adonan utamanya ya. Oke, nah ini langsung aja kita aduk gitu ya teman-teman. Ini kita aduk dulu nih yeastnya sama si tepung gandumnya. Ini tepung gandumnya aku pakai yang agak kasar ya. Buat kalian yang mau lebih halus, pakai yang halus banget juga boleh ya, bebas ya. Nah ini kita kasih airnya sedikit dulu, lalu kita aduk-aduk jadi satu adonan yang utuh. Nah kayak gini ya teman-teman. Ini kita campur aja semuanya sampai ke campur rata dan menjadi adonan. Jadinya begini. Ini udah saya tutup sama plastik wrap ya, kayak gini ya. Nah ini bisa langsung dimasukin ke dalam oven yang tidak menyala. Kita biarkan sekitar 2-3 jam sampai dia ngembang dan raginya itu membuat sarang gitu ya di adonan ini ya. Teman-teman, setelah sekitar 2 jaman sampai 3 jam ini fermentasinya udah jadi. Tuh lihat udah ngembang banget, dan ini juga nah udah hasilnya itu udah banyak sarangnya gitu ya. Nah ini berarti udah selesai. Kita sisihkan dulu. Untuk bahan berikutnya, untuk adonan utamanya di sini saya perlu 150 gram tepung terigu protein tinggi. Saya pakai tepung cakra kembar oriental, 1 sendok makan susu bubuk, ini 10 gram, 30 gram gula pasir, dan 10 gram bubuk maca. Dan di sini juga saya udah kasih 2,5 gram yeast ya. Jadi total yeast yang digunakan untuk roti ini 4 gram gitu ya. Ada 1 butir telur juga, saya pakai 25 ml susu UHT jika diperlukan, dan sekitar 35 gram butter, dan nanti akan saya kasih juga sejumput garam. Gampang banget, langsung aja yuk kita ulen ya. Aja bahan-bahan keringnya dulu. Seperti ini. Masukkan telurnya. 1 butir telur supaya adonan kita tuh jadinya nanti lembut ya. Lalu di sini saya udah buka nih. Nah ini kita akan kocok dulu adonannya. Ini aduk bentar. Lalu kita akan masukkan si adonan fermentasi pre-ferments yang dari tepung gandumnya. Nah ini kita akan kocok sambil kita tuangkan susunya perlahan-lahan ya teman-teman, sampai habis ya. Kalau kalian merasa kurang air atau kurang susu bisa ditambahkan kembali ya, tapi kalian lihat dulu konsistensinya. Nah setelah nanti dia udah rata dan membentuk adonan yang utuh, baru kita akan masukkan si mentega dan juga sejumput garam. Nah setelah kita masukkan mentega dan sejumput garam, nanti kita akan kocok kembali sampai dia kalis elastis dan adonannya lentur juga menerawang gitu ya teman-teman. Nah ini langsung kita kocok lagi sampai dia kalis dan elastis. Nah teman-teman, ini udah sekitar 15 menit pakai mixer aku kasih tangan sama minyak goreng, fungsinya supaya nggak lengket. Kalau kamu kasih tepung memang nggak lengket, tapi dia akan ketambahan tekstur dari tepung yang bikin rotinya nanti jadi lebih berat atau lebih alot gitu ya. Jadi aku nggak mau, jadi aku pakai minyak goreng aja. Nah ini kita lihat ya teman-teman, udah teksturnya udah halus atau belum. Ya pasti kasar ya, karena ada gandum-gandumnya. Aku pakainya yang kasar nih kali ini nih teman-teman. Jadi kalau kalian pakai halus lebih cepat nanti kalisnya, dan juga lebih halus ya, karena ini pakai gandum yang kasar, jadi emang harus lebih sabar. Nah ini udah nerawang banget ya, waktunya kita proofing yang pertama. Nah siapkan baskom yang dioles juga dengan minyak goreng. Nah ini jadinya teksturnya seperti ini teman-teman, cakep sekali. Nah ini langsung aja kita masukin ke sini. Nah seperti ini ya, kita bolak-balik. Nah, ini
Nah, kita tutup dengan serbet bersih, biarkan selama 1,5 jam. Teman-teman, ini udah 1,5 jam. Tada! Tuh jadinya seperti itu, udah cakep sekali. Nah, ini yang saya bilang tadi, saya akan pakai loyang 20 x 10 x 10 ya. Saya olesin dengan Carlo aja ya. Kalian bisa oles dengan mentega doang juga boleh. Nah, ini saya akan kasih sedikit tepung supaya nggak lengket. Siapkan rolling pin kalian juga ya. Sorry. Roll. Sama saya akan sediain selai kacang almond dan juga coklat meses ya. Selai kacang almond itu bikinnya gampang banget. Tinggal kacang almond kalian gongseng ya. Kalian gongseng terus dihaluskan gitu ya. Jadi ntar dia langsung jadi selai gitu. Karena pasti gongseng itu minyaknya keluar semua tuh, minyak almondnya gitu ya. Jadi kalian udah langsung jadi selai gitu. Enak, praktis cara bikinnya. Kalau aku nggak dikasih gula kacang almondnya, kalau kalian mau kasih gula juga boleh. Nah, ini udah aku ini seperti ini ya. Seperti ini kita kasih juga. Langsung kita giling ya teman-teman. Nah, kita rolling kayak gini selebar yang kita bisa. Kalau lebar ke sini sesuai dengan loyangnya 20 cm. Lalu kita panjangin ya, kayak gini. Balik, kita lipat, dilipat. Ini fungsinya supaya adonannya benar-benar tidak ada udara di dalamnya. Dan bentuknya juga jadi lebih terstruktur ya. Atau bentuknya jadi lebih kotak gini. Jadi lebih gampang untuk nanti kita ngulenya. Nah, seperti ini. Tinggal dilebarin aja nih teman-teman. Bagian ujungnya kan udah pas nih. Nah, biasanya tuh kalau aku bagian ujungnya aku kecilin nih, aku tipisin nih supaya nanti untuk mengikat ke kiri kanannya lebih gampang ya. Nah, teman-teman jangan lupa juga siapkan si selainya, berikut juga dengan mesesnya ya teman-teman. Nih kayak gini ya teman-teman. Tuh, kalau si almondnya udah kalian gongseng ya, kalian blender, dia akan keluarkan minyak sendiri ya. Kayak begini ya, jadi benar-benar udah langsung jadi selai gitu. Jadi nggak perlu repot lagi untuk apa namanya, kayak masak gitu, nggak perlu dimasak-masak lagi. Kan kalian udah digongseng ya, dia udah masak ya. Nah, ini aku kasih kayak gini. Banyaknya juga ini terserah kalian aja ya. Kalau kalian mau banyakkan juga boleh, nggak masalah. Nah, untuk isiannya sebenarnya kalian boleh pakai selai apa aja ya, tergantung selera aja ini ya. Nah, kayak gini nih teman-teman. Terus langsung kita taburin aja sama coklat. Coklat nih sebagai pemanis juga ya. Coklat kan ada gulanya nih. Jadi biar almondnya karena nggak ada gulanya, kita bisa kasih coklat meses supaya ada rasa manis-manis dikit ya. Dikit-dikit dulu. Kita tekan-tekan, baru kita lipat lagi. Kita tekan lagi ya. Ini supaya dia nempelnya bagus gitu ya. Nah, seperti ini kita tekan masukin ke dalam, tekan masukin ke dalam, kayak gini terus. Nah, tekan masukin ke dalam, biar padat. Nah, kayak gini nih teman-teman. Sampai di titik akhir, ini kita jepit-jepit ya. Jepit-jepit dengan adonan yang sebelumnya itu. Nah, kalau belum terlalu rapi bisa dirapikan lagi. Nah, ini kita siapin loyang tadi yang sudah kita bikin. Kita gulung-gulung dikit kayak gini biar pas. Kita masukin aja ke dalam. Nah, seperti ini teman-teman, karena ada isi jadi hasil pertamanya tuh udah cukup ngembang gitu ya. Nah, ini kita tunggu lagi sekitar setengah jam sampai dia naik 3/4 loyangnya, baru kita panggang teman-teman.
teman-teman, setelah setengah jam jadinya seperti ini. Tuh udah cantik sekali, warnanya tuh nggak sampai hijau banget ya, tapi ini udah cukup cakep banget. Nah ini udah siap kita mau panggang ya. Sebelum dipanggang kalian panaskan oven suhu 190 sampai 200 derajat. Nah ini akan kita olesin sama susu ya. Ini saya pakai susu UHT aja, jadi mau pakai susu evaporate bisa, mau pakai susu sama telur juga boleh, tapi saya nggak mau banyak-banyak telur juga, jadi ini pakai susu UHT aja nih ya untuk atasnya seperti ini. Nah ini kalau ovennya udah panas langsung kita masukkan aja ke dalam oven. Ovennya api bawah aja ya teman-teman, selama lebih kurang 30 sampai 40 menit tergantung kalian punya oven ya. Ada yang oven itu suhunya juga tergantung suhu ruang juga ya, kadang suhu ruangan tuh bisa mempengaruhi. Kalau udara lagi panas banget oven juga jadi cepet panas ya. Nah kayak gini nih teman-teman, udah langsung kita masukkan. Nah ini udah panas ovennya, langsung kita masukin aja kayak gini ya. Ini langsung kita tutup api bawah, kita biarkan dia masak selama lebih kurang 35 sampai 40 menit tergantung oven kalian masing-masing. Nah teman-teman ini udah mateng setelah kira-kira 30 menit ya. Kita oles sama butter ya atau mentega ya, gini ya. Nah lalu langsung dikeluarin nih teman-teman, harus langsung dikeluarin karena kalau nggak dikeluarin nanti dia jadinya berkeringat gitu. Nah tuh udah cakep banget. Nah ini langsung kita tunggu set dulu, dingin dulu, baru boleh dipotong ya teman-teman. Tuh jadinya hijau cakep kayak gini ya. Kalau udah set nanti kita potong. Teman-teman ini udah set banget, saya akan potong kasih teman-teman lihat dalamnya kayak apa ya. Di roti seperti ini ya, kalau kalian mau supaya nggak ponyot atasnya gitu ya, kalian bisa miring gini ya potongnya ya. Tapi kalau kalian punya rotinya steady dari atas juga bisa. Nah kita lihat dalamnya kayak gimana. Dia coklatnya nggak terlalu kelihatan, tapi pas dimakan nanti pasti kelihatan dan berasa banget ya. Jadi ini tuh lembut sekali teman-teman, nggak keras ya. Tuh lihat tuh. Nah lembut sekali. Tuh ya. Nah ini saya potong lagi ya. Kita coba ya. Nah ini yang kedua baru kelihatan nih ulir-ulirnya nih teman-teman. Tuh kayak begitu, cakep ya. Jadi kalau kalian makan tuh berasa ada kacang-kacang coklatnya gitu, enak deh. Dan kacangnya juga sehat ya, kita pakai kacang almond. Dan kacang almondnya itu nggak digoreng, cukup dipanggang aja lalu di blender jadi selai gitu ya. Nah sampai di sini dulu resep dari saya hari ini. Semoga resep ini bisa jadi inspirasi buat teman-teman sekalian untuk bikin roti yang sehat di rumah. Sampai jumpa di resep berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Ini dia roti gandum matcha dengan selai kacang dan coklat. Semoga bermanfaat. Dadah.